edisi spesial Bincang Sehat. Ya, tentu bersama saya Jamil Sukasuka dan hari ini kita bersama Rumah Sakit Haji Zaki Junaid yang ada di kawasan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Jalan Haji Ahmad Junaid Buaran Pekalongan. Dan tema kita hari ini ada fisioterapi pasca pasien stroke. Dan kita bersama narasumber kita yang sangat cantik. Ya, karena ada perbandingannya, ada cantik, ada ganteng. Bener nggak Mbak sih? Bener Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita bersama Mbak Widya Nurmala Dewi, SVTR, VTR. Ini sarjana fisioterapi, fisioterapis Pak. Anjir. Ya, dan kita ini ngobrolin tema kita tentang fisioterapi pasca pasien stroke. Nggih, Ya, bener. stroke itu kalau nggak salah fungsi-fungsi tubuh itu sudah nggak bisa berfungsi secara normal ya. Anjir, bener. Artinya kadang ada yang mati sebelah, terus tangannya agak gini. Masuk polanya. Ada yang kayak perot. Anjir. Nah, Jalannya kayak gitu, juga jalannya. gitu. Selain fisik, stroke itu apa lagi? Mungkin ingatan Biasanya atau gangguan ingatan, bahasa, bicara kayak gitu juga mempengaruhi Pak biasanya. Oh, iya iya iya. Jadi kalau untuk stroke sendiri itu kan karena disebabkan salah satunya biasanya kalau enggak penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga suplai oksigen yang ke otak itu mengalami gangguan atau mengalami penurunan fungsi. Nah itu biasanya menyebabkan salah satu sisi tubuhnya ini tidak berfungsi secara baik. Nah biasanya ada yang tangannya mungkin lemes, kalau nggak gitu tangannya mungkin kaku, ada yang mungkin tangannya sampai yang belok seperti iya, ini. ada yang gini. Anjir, gitu. Terus kalau seandainya stroke-nya ini tidak mendapatkan penanganan yang lama, nanti biasanya akan membentuk pola ketika dia jalan. Mungkin Bapak pernah lihat jalannya agak sedikit masuk gitu. Jadi tangannya gini, jalannya menggunakan panggul. Oh iya, ada Gitu. ada. Biasanya Itu seperti karena itu. penanganan apa? Penanganan nggak segera stroke-nya ditangani biasanya itu ya? terlambat, sedikit Terlambat. terlambat gitu. Oh, Iya. iya. Jadi kita nggak bisa mengejar masa emasnya dari stroke-nya sendiri itu. Ya, artinya kalau ketika stroke itu terjadi harus segera ditangani agar penyembuhannya itu lebih cepat. Anjir, lebih Sing- bagusnya iya, seperti sehingga itu. nggak malah semakin parah gitu ya. Anjir, makatan Pak. Iya, ini stroke itu tadi pembuluh darah yang pecah diakibatkan pembuluh darah. Bisa tersumbat, bisa terjadi pecah pembuluh Itu darah. karena mungkin karena apa ya? Kebanyakan pikiran. Bisa jadi Itu karena pengaruh satu, juga? bisa karena banyak pikiran, stres, tensi tinggi atau kolesterol, atau beliau jatuh mengalami benturan pada otak juga bisa. Kolesterol, darah tinggi, terjatuh, benturan pada kepala, Anjir, terus stres juga stres. Oh, mempengaruhi. ya Iya, aduh, gitu. ini Apa mungkin Bapak takut Mbak saya gejala stres. Kalau diajak istri saya belanja itu ke Iya. mall terus takut dapat stroke. Kan harus tanggung jawab. Itu stroke-nya beda lagi Beda, Pak. Kalau ya? itu membahagiakan istri. Pembelaan dari seorang wanita. Ya ya. Nggih, Pak. Jadi stroke itu bisa menimpa anak-anak, dewasa, tua. Kebanyakan kan yang udah tua ya kalau saya lihat tuh. Kalau Anjir. jarang sekali saya lihat anak-anak itu stroke itu jangan. Kalau Jarang lah. Atau anak- nggak pernah lihat saya malahan. Kalau anak-anak itu ada Pak, cuman bahasanya mungkin kalau di anak-anak bukan stroke gitu. Mungkin pernah dengar kata cerebral palsy seperti itu. Itu Apa-apa? kan cerebral palsy atau CP itu kan juga sama anggota geraknya juga kan mengalami gangguan fungsi kayak gitu. Cuman kalau di yang dewasa biasanya stroke. Itu biasanya usia-usia lansia memang, tapi sekarang banyak usia-usia di atas 20. Lansia kayaknya nuduh saya udah lansia. Saya ini kayak anak SMA, Mbak. Masya Allah, jiwa muda ya, Pak. SMA tahun 80. 80. Saya belum lahir, Pak. Malah dijelas saya belum lahir. Kesannya jaraknya jauh banget. Ya, kawan Rasika. Ini jadi ternyata stroke ini dikatakan bisa menimpa anak-anak juga ya. Iya.
Anak-anak, tapi anak-anak beda kasus. Oh, beda Pak. kasus, Nggih, ya. anak-anak cuman kalau anak-anak sama seperti kelemahan anggota gerak, cuman beda kasus kayak stroke gitu. Biasanya ya tetap ke lansia, usia-usia Lebih ke lansia Nggih, ya. Usia lebih ke sekitar lansia. berapaan Pak orang kena stroke tuh, rentan kena stroke ini? 30 ke atas Pak sudah bisa diindikasikan resiko terkena stroke. Ya, ini kawan Rasika memang mungkin kita harus ekstra hati-hati menjaga diri, artinya sering cek gula darah, tensi, karena kalau tiba-tiba kita nggak melakukan cek kesehatan, ini kita nggak pernah tahu tiba-tiba darah tinggi itu ya kan pusing atau apa keliengan jatuh, ada benturan kepala. Nah, ini mengakibatkan stroke karena ada penyumbatan pembuluh darah atau pembuluh darah yang pecah sehingga oksigen itu tidak bisa tidak dapat nutrisi. Iya, dan itu tadi stroke itu diantaranya fisik kita, tangan kita yang kaku ya kan, atau nggak bisa digerakkan. Kemudian juga kalau nggak salah pelo itu ya. Pelo itu pelo itu biasanya meratnya. Iya, gitu. Miring-miring. Tergantung Pak, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Beliau terkenanya area yang sebelah mana gitu. Kadang kan ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Di mata juga bisa? Kalau mata biasanya cenderungnya layu, jadi nanti turun biasanya Pak. Area mata, area pipi, area bibir itu biasanya nanti turun. Ya, nah ini kawan Rasika kita harus tahu ya. Terus ini apa tujuan ini dilakukan terapi fisioterapi pasca stroke ini? Nah, tujuan kita biasanya karena udah terlanjur kan, udah kena stroke ini. Kepinginnya kan keluarganya atau dia sendiri, apalagi mungkin masih di usia produktif, punya tanggungan keluarga, mau nggak mau kan. Ini gimana saya biar cepat sembuh kerja lagi. Nah, ini gimana? Aktivitas lagi ya Pak gitu. Ya, biasanya kalau dari fisioterapi untuk mengembalikan fungsi anggota gerak yang sudah lemah, kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menggunakan latihan-latihan biasanya Pak. Kita biasanya melatih untuk menstimulasi otot-otot yang mengalami penurunan fungsi. Salah satu latihannya mungkin kalau yang dari awal misalnya beliau stroke-nya ini tergolong ringan, kita memulai masih ada gerakan sedikit-sedikit, nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu dari pasiennya atau dari keluarganya. Pasiennya ini diajakin komunikasi masih bisa atau tidak. Kalau misalnya masih bisa, berarti kita langsung ke pasiennya. Nanti kita tanya dulu anggota geraknya ini, biasanya kita cek dulu Pak kelemahannya itu seberapa. Kalau seandainya masih ada gerakan dan memungkinkan pasiennya ini masih bisa untuk mandiri, kita nanti latih kemandiriannya. Contohnya untuk miring kanan atau kiri. Mungkin pasiennya sudah bisa duduk, jadi nanti kita biasanya edukasi langsung untuk belajar miring kanan atau kiri. Kadang kan kalau misalnya pasien stroke ini kadang untuk miring salah satu sisi itu berat Pak, karena yang satu kan lemah, jadi gondeli ibaratnya gitu. Nah itu nanti kita biasanya dilatih dulu untuk miring kanan kiri, termasuk nanti untuk duduk. Bapak kalau misalnya duduk dari posisi tiduran gitu langsung berdiri duduk gini, kalau pas tiduran itu langsung plumah langsung duduk, itu sebenarnya kan tidak boleh, harus miring dulu. Harus miring dulu. Harus miring dulu. Dari tiduran kita mau duduk, itu biasanya kan non sewu kita plumah gini langsung dangak gini ya Pak ya. Itu sebaiknya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya dari posisi tiduran mau langsung duduk, miring dulu. Miring. Iya, nanti tumpuannya ada di tangan, jadi tidak terberatkan di tulang belakang. Jadi pasien walaupun beliau ini mengalami kelemahan, lebih ringan untuk bangunnya dan meminimalisir untuk bantuan dari orang lain. Gitu. Miring dulu ya, sakitnya dituduh miring. Karena miring ya. Malah salah paham ya Pak. Kalau di rumah sakit Haji Junet ini ada konsultasi untuk penderita stroke? Oh jelas ada Pak, kita biasanya kalau di rumah sakit kami untuk pasien-pasien stroke nanti konsultasi terlebih dahulu ke dokter rehabilitasi medisnya. Nanti kalau sudah ketemu sama dokter rehabilitasi medis nanti biasanya diarahkan ke
fisioterapi. Bisa jadi nanti juga ke okupasi terapi gitu, Pak. Itu untuk konsultasinya tuh prakteknya dari hari apa, terus kemudian jam berapa? Untuk harinya biasanya ada hari untuk yang dewasa Selasa sama hari Jumat, Pak, jam 12 sampai Dewasa? jam 4 nggih. Soalnya dibagi dua, ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Kalau yang anak-anak sendiri hari Senin sama Kamis dari jam 8 sampai dari jam 9 non sewu, dari jam 9 sampai jam 12. Kalau yang dewasa mulai dari jam 12 sampai jam 6 sampai jam 4. Sampai jam 4. Nggih, ngaten. Datang langsung atau misalnya telepon dulu, pesen dulu gitu? Untuk pasien biasanya kan daftar dulu ya, Pak ya. Daftar dulu. Ya, nanti daftar dulu. Nanti kalau sudah dapat nomor pendaftaran, nomor antrian sama jadwal dokternya, nanti baru konsultasi sama dokter. Enggak online gitu ya? Bisa lewat online pendaftarannya, Saya lewat mau datang aplikasi. hari apa tadi yang untuk dewasa misalnya Hari apa Selasa sama Jumat, Pak. Selasa sama Jumat. Jumat, nggih. Online tuh saya pesen jam segini hari Selasa mau konsultasi gitu. Nggih. Nanti pakainya aplikasi. Pakai aplikasi. Nggih, Aplikasinya apa itu? Pakai aplikasi MJunet. Nanti masuk di situ ada klinik fisioterapi, nanti bisa diklik nanti untuk diarahkan ke konsultasi dokter Talita dulu. Ya, kalau untuk anak ini yang melayani siapa? Sama dokter Talita, Pak. Jadi kita punya dokter SPKFR, biasanya anak-anak maupun dewasa sama beliau gitu. Iya, oke. Kawan Rasika, Anda mungkin yang sudah kena stroke jangan khawatir, karena kans untuk bisa sembuh insya Allah bisa, meskipun mungkin nggak 100% ya. Enjih, leres Pak, tergantung. Karena harus ada sisanya ya, Iya, misalnya. biasanya meninggalkan gejala sisa. Iya, nggak 100%, mungkin Enjih, 90%. Iya, dan kawan Rasika sekali lagi kita jaga kesehatan kita agar jangan sampai darah tinggi nggak ketahuan, kolesterol nggak ketahuan, karena itu salah satu penyebab dari stroke ya Mbak ya. Salah satu gejala mungkin Pak, lebih tepatnya untuk penderita stroke gitu. Ya, oke kawan Rasika, kita lanjutin lagi nanti bincang sehat bersama Rumah Sakit Haji Junet, tetap di Ngobras. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua.
Ngobrol asik di Rasika dan di edisi spesial Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned yang ada di kawasan Pondok Pesantren Modern Al-Quran, Jalan Haji Ahmad Juned, Buaran, Pekalongan. Dan kawan Rasika, untuk unit rehabilitasi medik yang ada di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini tergabung dalam instalasi rawat jalan, dan sebagai penanggung jawabnya adalah Dr. Talita Retno, SPKVR, yang memiliki jadwal pelayanan poliklinik spesial rehabilitasi medik pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 12.30 atau setengah 1 siang. Sedangkan untuk fisioterapi dewasa melayani pasien setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dan tentunya ini menerima pasien BPJS juga, Mbak ya? Jadi Pak, kita menerima pasien BPJS, pasien asuransi, pasien umum, kita terima semua. Jadi jangan khawatir kawan Rasika, karena Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Juned ini melayani BPJS PBI atau non PBI, Mbak ya? Nggih, Pak, kemudian lurus. BPJS Ketenagakerjaan, jasa raja dan asuransi kesehatan lainnya. Nggih. Ya, terus kita ngomongin lagi soal tema kita tadi, fisioterapi pasca pasien stroke. Tadi ada perawatan-perawatan yang harus dilakukan, termasuk pelatihan-pelatihan. Itu pasien ini datangnya tiap hari apa itu kalau ada pelatihan kayak gitu? Biasanya kita menjadwalkan itu sesuai sama pasiennya sendiri, Pak. Kadang kan gini, kita menjadwalkan kadang dari keluarga, mungkin kalau misalnya pasien stroke itu kan butuh bantuan ya. Nah, itu biasanya kita konfirmasikan ke keluarga, beliau bisanya datang kapan. Biasanya dari kami di program 1 minggu 2 kali. 1 minggu selama 2 1 kali. bulan. 1 bulan itu di program 1 minggu 2 kali. Nanti kita biasanya konfirmasikan ke keluarga pasien. Dari keluarga pasien menghendaki hari apa gitu. Jamnya kita biasanya dari pagi, dari jam 8 biasanya sampai sore gitu. Iya, dan tadi ya selama proses terapi fisioterapi pasca stroke ini gimana nih, Mbak? Prosesnya, Pak, tadi biasanya kan udah stroke ya. Nah, terus konsultasi. Terus apa aja yang dilakukan selama proses perawatan pasca operasi ini? Pasca stroke ini. Pasca stroke, biasanya kan kita awal-awal tanya dulu keluhan pasien ini apa gitu ya, Pak ya. Kita anamnesa dari awal. Kalau misalnya sudah, nanti kita lihat beliau ini sudah bisa apa. Kalau misalnya beliau sudah bisa aktivitas mandiri, kita nanti berikan latihan-latihan yang ringan dulu. Misalnya kita di ruangan kita punya alat bantu jalan. Kita ada yang pernah lihat letter U itu, Pak, yang buat jalan atau yang biasanya dibilang itu walker namanya. Kita biasanya ada itu. Terus kita punya tripod itu yang pegangan satu kaki itu biasanya kita nanti latihan ke berjalan. Jadi biasanya pasien itu yang kan kalau kaki, Mbak ya. Itu untuk kaki, untuk tangan juga, Pak. Karena nanti kan untuk tangannya biasanya kalau pasien stroke kan cenderungnya kan ngangkat gini. Jadi kalau misalnya jalan gitu ada perubahan pola. Jadi kakinya kadang ini kayak gitu. Jadi nanti kita latih biar si tangannya ini kadang nahani, biar enggak ikut nahani gitu. Nanti perbaikan pola jalan. Terus untuk tangannya sendiri nanti kita latih biasanya anggota geraknya lemes gitu ya, Pak ya. Kita tes ini. Oh, ternyata enggak muncul sama sekali kekuatan ototnya gitu. Misalnya ada yang genggam enggak bisa, ada yang gerak-gerak sedikit enggak bisa. Itu biasanya kita stimulasi menggunakan alat-alat di ruangan. Ada inframerah, ada terapi listrik itu ada terapi listrik juga. Itu. Selain pengobatan juga pakai obat-obatan juga kan? Pakai obat-obatan. Selain tadi pelatihan ringan tadi. Nanti dapat obat-obatan tapi dari polisaraf biasanya, Pak. Kalau dari rehabilitasi medisnya sendiri biasanya kita menggunakan alat-alat, kalau enggak terapi fisik. Ya, gitu. Terus programnya itu apa saja nih?
program dalam terapi fisioterapi pasca stroke ini, programnya apa aja? Kan biar lebih detail ya kan. Anjay, dimulai Pak. dari apa aja, agar kawan Rasika yang mungkin keluarganya atau mungkin lagi stroke tapi dengerin Rasika ya kan bisa kan, nggak harus jalan lihat TV kan. Nah itu apa aja nih programnya? Program terapi di rumah sakit kami biasanya untuk fisioterapi sendiri Pak, untuk sinar. Alat sinar ini biasanya untuk membantu untuk memperlancarkan sirkulasi darah pasien. Oh iya gitu. iya. Karena tadi ada penyumbatan. Iya, ada penyumbatan darah terus pakai terapi sinar itu atau inframerah ya. itu membantu untuk relaksasi otot-otot yang mengalami kelemahan, untuk yang mengalami kekakuan dan untuk melancarkan sirkulasi darah. Iya, terus itu misalnya apa ya? Gimana, Pak? Tadi kan ada penyumbatan darah dan darah yang udah pecah, pembuluh darah yang udah pecah. Leres. Kita membedakannya gimana? Orang itu mengalami penyumbatan darah ataupun pecah darah? Kalau itu biasanya bisa terlihat dari CT scan, dari kepala CT scan atau MRI. Nanti biasanya di situ terlihat luas area yang terkena penyumbatan, luas area yang terkena pecahnya pembuluh darah, biasanya terlihat dari situ, Pak. Enggak, artinya kan itu kan pakai alat ya. Tapi kita kan keluarga kan enggak, ini kamu kayaknya ini nih pembuluh darahnya pecah, pembuluh darahnya tersumbat secara fisik kita lihatnya gimana ini? Kalau secara fisik belum bisa dibedakan Pak, soalnya biasanya kalau stroke itu rata-rata memang anggota geraknya itu langsung lemas antara kanan atau kiri gitu. Jadi kayak mendadak gitu ya? Iya, mendadak serangannya. Ketika darah tingginya naik, gula darahnya ya, gula darahnya naik, darah tinggi juga, itu terus tiba-tiba kelihatan lemes banget ya. Biasanya pasien-pasien masih posisi santai seperti ini, kita masih ngobrol-ngobrol kayak gini, atau enggak pasien masih tidur, biasanya bangun-bangun sudah ngerasain lemes, enggak bisa gerak, enggak bisa jalan, enggak bisa miring kayak gitu, Pak. Oh, biasanya lemesnya tuh kalau baca WA terus tagihan. Sama kayak saya, Pak. Terus kan artinya ini ya, kita kan juga harus ada upaya nih untuk mencegah orang terkena stroke, atau kita lah biar terhindar dari stroke, karena kan tadi yang rentan kena stroke itu usia di atas 30 tahun. Itu gimana cara kita menanggulangi agar tidak terkena stroke? Yang pertama olahraga, Pak. Rutin memeriksakan olahraga apa, Mbak? Karena saya biasanya catur, karena saya malas gerak, harus sepak bola. Itu enggak tambah pusing, catur Pak, mikir. Mbak. Iya, pusing enggak tapi, Pak? Ya tetap pusing sih karena itu ada aslinya olahraga itu melupakan beban hidup. Ya relax. Tapi olahraga apa aja ya? Olahraga apa aja. Terus rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Terus menjaga pola makan, Pak, yang terutama juga pola makan. Kadang kan orang taunya makan sate kambing itu bisa enak sekali, enak sekali tapi bisa darah tinggi. Ini makanan yang dihindari. Kalau misalnya beliau punya kolesterol, berarti hindari makanan yang berminyak seperti itu. Terus gorengan, terus yang tinggi lemak. Seperti misalnya daging, seperti itu. Terus santan, yang berbau santan kayak gitu. Ya daging sudah saya hindari karena itu kan kaitannya dengan harga ya. Harga ya, Pak. Hindari. Ada di meja makan. Tidak ramah gitu ya, Pak. Meja makan ada sate atau saya hindari. Saya tuh melipir. Saya hindari. Padahal udah di meja makan ya, meja Pak. Makan. Jadi jaga pola kesehatan, olahraga, terus konsultasi. Rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Iya. Dijelaskan lagi, rumah sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini kalau untuk konsultasi kayak gini hari apa aja tadi untuk yang dewasa? Kalau untuk yang dewasa hari Selasa dan Jumat biasanya mulai dari jam 12 atau jam 1 sampai jam 4, Bapak, untuk konsultasi dengan Dr. Talita Retno, SPKFR. Terus kalau misalnya ini ya stroke-nya sudah sembuh. Terus ada kemungkinan nggak stroke lagi, dan apa yang harus dihindari? Ada.
Sekarang itu serangan stroke itu memang membahayakan ya Pak. Kadang ada beberapa pasien yang sudah mengalami pemulihan yang bagus, tiba-tiba mungkin karena merasa sudah sehat, badan sudah fit, sudah tidak periksa lagi mungkin ke rumah sakit, tiba-tiba tensinya tinggi. Nah, itu bisa jadi nanti serangan kedua. Serangan kedua bisa lebih jadi rentan atau apa ini? Ya, biasanya lebih rentan lagi Pak kalau sudah serangan kedua. Biasanya pemulihannya jauh lebih lama lagi gitu. Ya, makanya kalau bisa jangan sampai terjadi serangan kedua, rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, terutama ke kita, ke Rumah Sakit HA Zaki Junet. Biasanya nanti kita edukasi untuk ke polisaraf dulu, ke rehabilitasi medis, nanti ke fisioterapi untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat gitu, ya, Pak. Jadi kawan Rasika, sekali lagi kalau Anda atau keluarga Anda, tetangga Anda atau siapapun kalau kena penyakit stroke, kemudian kepingin pemulihannya lebih cepat, itu bisa datang atau konsultasi ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Pak, tiap hari apa tadi? Untuk fisioterapinya kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk konsultasi dokternya di hari Selasa sama Jumat dari jam 12 sampai jam 4. Ya, terus kapan ini sebaiknya waktu yang tepat untuk mulai terapi pasca stroke dan berapa lama terapinya? Karena kadang kan kita kepenginnya cepat sembuh kan, ketika ada orang stroke ini, karena harus aktivitas kerja, biar bisa beraktivitas lagi. Artinya kan mungkin ada target-target waktunya, kira-kira yang sakit stroke-nya parah atau sedengan itu kan. Biasanya secepatnya Pak, begitu serangan selama 1x24 jam kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena untuk masa emasnya stroke itu biasanya terjadi 2-4 bulan. Jadi kita mengejar itu sebelum terjadi kelemahan, penurunan fungsi yang lebih banyak lagi gitu. Pernah nggak Mbak ada pasien yang stroke, kemudian pasca perawatan itu kemudian dia bisa sembuh seperti sedia kala? Ada beberapa yang bisa. Dan Pak. Waktunya berapa lama itu? Waktunya, kasus contoh gitu. Kalau yang paling cepat ya Pak ya, kalau begitu serangan ternyata dia serangannya ringan, langsung dibawa ke rumah sakit. Biasanya dalam waktu 1x24 jam beliau masih bisa kembali ke normal. Tapi ketika mendapatkan penanganan yang terlambat, bisa sampai bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Oh, berarti tergantung tindakan kita ya. Ketika tadi tiba-tiba tangan lemas sulit digerakkan, ya harus segera dibawa ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini ya kan, untuk dikonsultasikan dan segera ditangani. Dapat penanganan. Jangan kelamaan nanti dulu. Enggak apa-apa, paling nanti juga sembuh sendiri. Tuh, minum ini aja, minum ramuan biasanya seperti itu. Itu akhirnya kalau malah makin parah. Takutnya nanti ketika sudah parah baru dibawa ke kita gitu. Kasihan nanti pasiennya, penyembuhannya jadi lebih lambat. Gitu. Terus selain terapi fisioterapi ini, adakah pengobatan lain untuk orang penderita stroke ini? Ada Pak, kita biasanya kombinasi sama okupasi terapi. Okupasi terapi ini biasanya untuk motorik halusnya. Jadi kalau untuk fisioterapi ini motorik kasar, ini biasanya untuk yang latihan-latihan jalan seperti itu. Kalau untuk yang okupasi terapi biasanya untuk yang sendi-sendi kecil. Jadi Pak, di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini ada ruang tersendiri untuk pelatihan-pelatihan dari para penderita stroke itu ya. Leres Pak. Biasanya kalau untuk okupasi terapi sendiri, untuk anggota-anggota tangan yang mungkin beliau sudah membentuk pola, kadang kan ada yang kaku ya Pak ya, jari-jarinya nggak bisa dibuka atau mungkin sering menggenggam seperti ini. Itu biasanya
kita kombinasikan sama okupasi terapi gitu. Oh ya, itu jadi perlahan-perlahan gitu ya. Selain pengobatan juga pelatihan-pelatihan. Kalau tangannya gini terus gimana? Dibenggang atau apa? Kalau pengobatan yang tradisional kan mungkin ditarik gitu ya. Pak, terus lurus gini. Udah nggak bengkok lurus tapi dia nggak bisa bengkok. Nggak bisa balik lagi. Itu gimana ini? Kalau untuk tangan yang sudah membentuk pola, Pak, biasanya biar cepet, kan? Kita stimulasi dulu menggunakan alat-alat di kita, menggunakan alat terapi listrik sama di sinar biasanya. Nanti kalau misalnya otot-ototnya terapi listrik tadi gimanain, Mbak? Nanti dipasang, di Pak. Setrum gitu. Di setrum, dipasang di mana jalur sarafnya. Nanti kalau misalnya pasiennya sedikit banyak sudah muncul gerakan-gerakan, nanti bisa kita latih kayak gitu. Biasanya kalau di awal-awal kita kasih stimulasi dulu dari sinar sama di terapi listrik gitu, Pak. Awal-awal tuh penyinaran. Di sinar, terus sama di terapi listrik. Kalau di sinar itu gimana tadi? Kalau di sinar biasanya di anggota gerak yang lemah, di tangan kan biasanya kayak laser gitu ya? Seperti laser di tangan sama di kaki. Itu fungsinya apa? Untuk apa itu di laser itu? Itu untuk melancarkan sirkulasi darah sama relaksasi otot gitu. Oh iya. Oke kawan Rasika, ini luar biasa ini sharing kayak begini ini. Membuat kita nggak perlu khawatir, tapi tetap hati-hati menjaga diri agar kita tetap sehat. Kemudian tidak akan terjadi kita stroke karena pola kesehatan tadi, olahraga, kemudian pola makan, olahraga, rutin memeriksakan diri ke rumah sakit HA Zaki Junet terutama, Pak. Iya, silakan kawan Rasika sekali lagi. Untuk konsultasi kesehatan, fisioterapi dewasa ini melayani pasien setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam, Mbak ya. Dan untuk pasien bisa menggunakan BPJS PBI atau non PBI, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan juga asuransi kesehatan. Dan kita nanti lanjutin lagi tetap di Ngobras edisi spesial Bincang Sehat. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Ngobrol asik di Rasika bersama narasumber kita yang sangat cantik. Terima kasih, Pak. Nggak dibales hostnya juga.
Nggak tega ya, hanya ganteng nggak tega. Saya kalau mbaknya ngomong gitu saya malah merasa difitnah. Oh gitu ya Pak ya, berarti lebih baik jujur. Ya, kita bersama narasumber kita Mbak Widya Nurmala Dewi, SVTR, VTR. Tema kita tadi fisioterapi pasca pasien stroke. Dan kita mau nanya nih, pasien yang stroke ini biasanya kan kalau tradisional itu kan dipijat-pijat ya. Nggih, Pak. Boleh nggak sih pasien yang stroke itu dipijat? Boleh dipijat selama tidak memijat area saraf yang terkena. Kalau cuman pijat-pijat capek kayak Pijat gitu, capek enggak aja. apa-apa. Nggih. Kalau misalnya gini, dipijat sarafnya tuh yang sebelah mana, Mbak? Titik-titik saraf itu dari area leher ada Pak, cuman ya Situ. area leher cuman kan kadang kalau kita pijit kan semua dipegang ya Iya. Pak ya itu. Nah itu takutnya nanti setelah dipijit nanti malah kadang ada yang rasa jarum seperti itu, pasiennya jadi malas untuk ini. Kalau pijat capek nggak apa ya? Iya kalau pijit capek enggak apa-apa. Takutnya gitu. kan kalau pijat Salah mencet, tunanetra itu kan nggak tahu itu kan. salah lagi ya Pak ya. Salah letak itu kan bahaya juga kan kalau Nggih, pijat capek bener, kan Pak. masalah. Nggih. Iya. Kalau bisa capek enggak apa-apa, enggak Iya. masalah. Asal bukan capek hidup ya kan. Kalau- Capek badan gitu ya kan. Atau Iya, capek Pak. pikiran kan kalau pijat juga rileks kan ya Iya kan? benar Pak. Terus kalau stroke di wajah itu juga perlu diterapi nggak? Dan gimana caranya juga agar tidak menjalar ke tubuh yang lain? Stroke wajah tadi ya apa? Stroke di wajah Merot itu itu ya? biasanya matanya turun, pipinya turun, pelo merot itu biasanya kalau sampai pasien itu terjadi pelo atau susah bicara itu kita nanti juga arahkan ke terapi wicara Pak. Jadi kita juga punya terapi wicara. Oh ada terapi wicara juga. Iya, kita Itu punya tiap hari terapi apa itu kalau wicara. kita? Kalau terapi wicara kita punya jadwal setiap hari Pak, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Cuman untuk jadwalnya nanti sesuai dari kita jadwal yang kosong di hari apa. Terapi wicara tuh kalau kita kesulitan bicara ya. Nggih, Pak. Saya pernah ngalamin juga waktu saya mahasiswa itu sulit bicara mau mengungkapkan cinta sama Aduh. cewek itu sulit banget. Itu bukan bagian dari yang stroke tadi ya? Kalau itu bukan sangat jauh soalnya Pak. jauh. Ya, kalau pas ditolak nanti lebih bahaya lagi mungkin resikonya daripada stroke. Iya, iya. Kan sulit ngomong ya kan, Iya. sulit ngomong kalau pinjam duit ya kan, apalagi kemarin belum lunas, sulit ngomong menyatakan cinta ya kan. Jadi malah Itu beda ya kan. kepikiran nanti malah ya Pak ya. Iya. Ya dan kalau kita misalnya untuk mendapatkan pelayanan pasca stroke ini atau pas kita saat itu menderita stroke ini kita bisa ngubungin Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet itu gimana? Nomor WA atau teleponnya atau bisa minta didatengin itu. Ini anu nih sakit bisa dijemput gitu juga? Kalau untuk nomor yang bisa dihubungi bisa Pak, nanti bisa kita arahkan ke pendaftaran. Nanti di situ dikasih nomor pendaftaran. Cuman kalau sekarang kita hanya pakai aplikasi. Nanti kalau untuk via penjemputan telepon nanti juga kita ada. Artinya kan bagian dari pelayanan kesehatan. Nggih, leres. Karena kan ketika pasien stroke itu kan harus segera ditangani. Ketika kita udah tahu nomor yang bisa dihubungin, mungkin bisa dijemput. Bisa dijemput, nggih. Karena kan ngangkatnya orang stroke kan juga beda Berat kan. ya, Pak, ya. Harus selain berat juga harus hati-hati juga ya kan. Gitu. Ya kawan Rasika sekali lagi kalau keluarga Anda atau siapapun yang kena penyakit stroke baik saat itu terjadi atau sudah menderita stroke, Nggih. kawan Rasika bisa konsultasi atau bisa melakukan perawatan di nggih. Rumah Sakit Haji Ahmad Junet. Nggih. Tiap hari apa jadwalnya mungkin bisa diulang lagi biar kawan Rasika yang baru gabung tahu nih dan juga bisa mencatat harinya. Nggih.
Untuk pemeriksaannya biasanya kalau non sewu ya Pak, saya jelaskan. Untuk pasien-pasien BPJS nanti bisa ke Vaskes pertama dulu dari dokter keluarga atau dari puskesmas, nanti minta rujukan untuk ke Polisaraf. Nanti kalau sudah dapat rujukan dari Polisaraf, nanti bisa diarahkan untuk konsultasi dokter rehabilitasi medis kita, Dokter Talita SPKFR. Jadwalnya di hari Selasa dan Jumat. Beliau ada dari jam 12 atau jam 13. Biasanya jam 12 beliau sudah datang, tapi mulai poli jam 13.00 sampai jam 16.00. Ya. Untuk terapi fisioterapinya kita ada setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita buka pelayanan dari jam 07.00, biasanya kita sampai sore, Pak. Ya. Okay. Untuk penyakit stroke sendiri itu bisa menjalar nggak sih, Mbak? Tadinya mungkin stroke tangan, terus menjalar ke kaki atau ke anggota tubuh yang lain? Kalau biasanya stroke itu Pak otomatis tangan dan kakinya itu lemah gitu. Biasanya sampai ada gangguan keseimbangan, gangguan bicara, kadang menelan juga terganggu. Terus juga anggota geraknya juga merasa lemas, kaku, kadang seperti itu. Ya, dan yang ketika kita stroke itu ada pantangan-pantangannya, Mbak ya? Iya, pantangan-pantangannya biasanya untuk makan lebih dijaga sih Pak, pola makannya. Oh baik, yang kita saat masih sehat ataupun ketika kalau kena kita stroke masih itu? sehat, lebih baiknya lebih dijaga lagi Pak, biar tidak terjadinya stroke. Oh iya, Itu. saya selalu jaga makan, pola makan dan makanan. Kalau nggak dijaga dihabisin anak Dihabisin, saya. Kadang iya. kucing juga ikut. Makanya saya jaga terus makanan di meja dan nggak diambil kucing. Jaga makanannya gitu. Jaga makanan biar tidak diambil sama yang lain Pak. Maksudnya jaga makanan itu tadi ya, hindarin. Karena penyebab stroke itu kawan Rasika seperti yang disampaikan oleh Mbak Widya Nurmala Dewi, diantaranya makanan tadi yang berlemak, Berlemak, terus terutama yang mengandung lemak yang tinggi, baik itu mengandung minyak, terutama karena kan saya sendiri kalau menghindari gorengan itu sangat susah Pak. Ya, biasanya makan kalau enggak ada gorengan atau kerupuk itu biasanya hambar kadang itu. Nah, itu pelan-pelan harus kita kurangi karena itu juga salah satu penyebab nanti kalau misalnya sudah punya riwayat makannya enggak dijaga, nanti malah bikin kolesterolnya tinggi. Kalau gorengan tadi menyebabkan kolesterol ya. Enjih Pak, kolesterol kan tadi minyak. Jadi makanan gorengan itu harus dikurangi. Enjih, ya. gorengan. Iya, benar sekali. Kerupuk. Saya pernah meja itu ada bakwan 5, saya kurangi tinggal Habis, 1. Pak. Iya. Nah, itu harus dikurangi. Itu sangat kurang. Jadi hindari. Dihindari. Melipir aja Pak, nak Ya, Mama. ya sedikit boleh gitu Menjih. ya, namanya orang hidup kok banyak Nyicip pantangan ya gitu kan. ya, Pak, ya. Iya, nyicip lah ya Menjih. kan. Apalagi di usia yang tadi rawan kita kena stroke Menjih. itu mulai usia 30 sampai lansia. lansia. Dan Usia, yang usia. paling gampang tuh yang lansia di atas 50 kali ya. Menjih, Pak, di atas 50 itu gampang. Saya harus Potensi. hati-hati juga ini Bapak ya. berapa sekarang non sewu? Saya 17. 30 lebih 25 tahun. Oh, masih muda Pak kalau enggak ada lebihnya. Masih muda daripada bapak saya atau kakek saya tuh saya masih muda. Lahirnya soalnya duluan siapa ya Pak? Iya. Ya, oke, luar biasa nih kawan Rasika. Artinya kita dari tidak tahu menjadi tahu bagaimana kita menjaga pola makan kita, kemudian kesehatan kita dengan rajin olahraga, pola makan yang teratur, dan tentunya hindari kita dari stres karena juga mengakibatkan stroke juga ya, stres yang berlebihan. Kemudian juga selalu cek kesehatan. Nah, kalau cek kesehatan tuh di mana, Mbak? Tiap hari apa ini? Kalau cek kesehatan, kolesterol, kemudian juga gula. Itu kita bisa ke poli umum kita Pak, kita buka setiap hari. Buka setiap hari. Setiap hari. Jamnya 1 kali 24 jam. Ya, dan terakhir apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika Mbak untuk penderita stroke ini? Untuk yang sudah merasakan stroke atau yang belum pernah merasakan stroke atau yang sekarang terkena stroke, jangan patah semangat.
masih bisa kita usahakan, masih kita kembalikan fungsi-fungsi yang sudah mengalami penurunan. Jangan sampai ditunda, jangan terlambat mendapatkan penanganan, bisa datang langsung ke kami Rumah Sakit H.A. Zaki Junet untuk secepatnya mendapatkan pelayanan. Tuh, Pak. Ya, terima kasih Mbak Widya Nurmala Dewi untuk informasinya ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kawan Rasika. Sekali lagi terima kasih. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah bincang sehat untuk edisi tema fisioterapi pasca pasien stroke. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di bincang sehat selanjutnya.